Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi sama Kak Via. Kak Via hari ini akan membahas tentang majas. Apa sih majas? Majas adalah salah satu tema pada pelajaran literasi, baik literasi sastra maupun literasi non-sastra. Yuk kita bahas, apa itu majas? Majas sering dikenal dengan istilah gaya bahasa atau bahasa kiasan, atau bahasa yang nggak sebenarnya gitu. Tujuannya untuk apa? Majas ini untuk memperindah suatu kalimat agar sesuai dengan nilai rasa yang diinginkan oleh penulisnya, atau sesuai dengan khayalan atau imajinasi penulisnya agar sampai ke pembaca dengan lebih baik menggunakan majas. Ada 4 kelompok majas. Yang pertama ada majas perbandingan, ada majas pertentangan, majas penegasan, dan majas sindiran. Nah, untuk video kali ini Kak Via akan menjelaskan tentang kelompok majas perbandingan. Kira-kira apa aja ya yang ada di majas perbandingan? Kita simak yuk satu persatu. Majas perbandingan ini adalah majas yang membandingkan atau menyandingkan antara satu objek dengan objek yang lainnya. Jadi tujuannya untuk membandingkan sesuatu. Sebenarnya namanya majas itu banyak banget teman-teman. Nah, untuk kesempatan kali ini Kak Via akan menjelaskan 11 jenis majas dalam kategori majas perbandingan. Berikut adalah nama-nama majasnya. Majas simile merupakan majas yang membandingkan sesuatu dengan menggunakan kata hubung pembanding, teman-teman. Jadi ada kata hubungnya dan dia eksplisit atau jelas apa yang dibandingkan. Misalnya menggunakan kata laksana, bak, bagaikan, seperti layaknya, dan sebagainya. Contoh di sini, kamu cantik bagaikan bunga mekar di pagi hari. Berarti dia membandingkan cantik dengan bunga yang sedang mekar. Tingkahmu konyol seperti badut yang melucu di depan penonton. Berarti dia membandingkan dua hal, yaitu konyol dan badut. Seperti itu. Jadi simile ini membandingkan secara eksplisit dengan kata pembanding. Di urutan kedua ada asosiasi. Asosiasi ini membandingkan dua hal yang berbeda karena sama sifatnya. Contoh, dirimu mengingatkanku pada kenangan masa lalu ketika dia masih di sini. Berarti dia membandingkan kehidupan yang sekarang dengan pengalaman masa lalunya. Ada dua hal yang dibandingkan secara langsung. Jalan pikiranmu seperti benang kusut. Dia membandingkan dengan jalan pikiran seseorang dengan benang kusut. Oke, mungkin akan ada muncul pertanyaan. Terus bedanya simile sama asosiasi apa dong Kak? Simile tadi kan pakai seperti bagaikan juga, sedangkan di asosiasi pada soal kakak nomor 2 juga ada kata seperti gitu ya. Yuk kita lihat perbedaan antara simile dan asosiasi. Simile dan asosiasi. Untuk simile adalah eksplisit, asosiasi implisit. Jadi simile membandingkan dengan hal yang benar-benar sebanding dan ditulis perbandingannya. Jalan pikiranmu terlalu rumit seperti benang kusut. Jadi dia membandingkan hal yang serupa ditulis di situ. Kalau asosiasi bersifat implisit, jalan pikiranmu seperti benang kusut. Kita disuruh mikir sendiri nih guys. Jadi disuruh mikir sendiri, benang kusut itu seperti apa sih? Oh, benang kusut itu rumit banget, ngelibet-ngelibet gitu ya. Nah, jadi perbedaan simile dan asosiasi ini berada di cara membandingkannya. Untuk simile dituliskan secara jelas, kalau asosiasi dituliskan secara implisit, seperti itu. Selanjutnya ada alegori. Alegori membandingkan dua hal yang berbeda dengan cara membandingkan dengan keadaan yang hampir sama atau kondisinya yang sama. Contoh, perlakukan otak seperti pisau, semakin diasah semakin tajam. Jadi dia membandingkan otak ini seolah-olah itu bisa loh kayak pisau, semakin diasah semakin tajam. Jadi lebih ke cerita-cerita gitu ya. Nah, ini juga teman-teman biasanya sih dipakai untuk motivasi-motivasi gitu ya, kalimat-kalimat motivasi, terus ada ceramah-ceramah keagamaan, ini sering banget keluar. Hidup ini bagaikan roda berputar, kadang di atas, kadang di bawah. Nah gitu, membandingkan suatu keadaan dengan keadaan yang lainnya. Contoh lain mungkin hidup berumah tangga itu seperti mengarungi samudra, kadang ada ombak, kayak gitu ya. Nah diceritain seperti itu. Itu adalah majas alegori.
Kemudian ada eufemisme. Eufemisme ini adalah ungkapan yang dirasa lebih halus nih teman-teman. Jadi yang tadinya kata-kata itu dianggap kasar, tabu, atau nggak enak lah mau diomongin gitu ya, atau bisa jadi merugikan orang lain, bisa bikin orang tersinggung, maka diperhalus kata-katanya. Contoh, tunanetra itu berjalan dengan bantuan tongkat. Tunanetra itu untuk menggantikan kata yang lebih kasar, yaitu orang buta, seperti itu ya. Jadi lebih lebih halus menggunakan kata tunanetra. Maaf, saya izin ke belakang sebentar. Maksudnya ke toilet. Mungkin kalau misalnya lagi seminar atau lagi apa kan kita nggak enak ya, malu gitu mau bilang ke toilet gitu kan. Jadi kita ucapkan dengan lebih halus ke belakang gitu. Jadi ini adalah eufemisme. Lalu metonimia. Metonimia membandingkan dengan memakai kata lain yang punya keterikatan dan biasanya menggunakan merek dagang. Contoh, ibuku memakaikan Pampers pada adik setelah mandi. Jadi Pampers ini kan kita sering banget dengar, ih beli Pampers, ih pakai Pampers gitu. Ternyata Pampers ini adalah salah satu merek dagang. Sebenarnya kata-katanya yang benar itu di bahasa Indonesia namanya popok bayi, bukan Pampers gitu kan. Pampers itu adalah merek. Aku sikat gigi menggunakan odol. Odol ini juga merupakan merek dagang dari perusahaan Jerman dulu gitu ya, tapi sekarang udah nggak ada lagi. Karena udah turun-temurun banget nih, orang Indonesia bilang pasta gigi itu adalah odol, sampai-sampai KBBI menyerap ke dalam bahasa Indonesia. Odol sudah ada nih di KBBI. Jadi penggunaan kata odol di sini, O-nya itu tidak kafiah tulis dengan huruf kapital. Kenapa? Karena dia sudah menjadi bagian dari bahasa Indonesia. Sedangkan untuk merek Pampers itu belum ada di KBBI, jadi P-nya kita tulis dengan huruf kapital karena merek dagang menggunakan huruf kapital. Seperti itu ya. Selanjutnya ada sinestesia. Sinestesia ini pertukaran tanggapan antara dua indera yang berbeda. Kita semua tahu panca indera panca indera pada manusia itu ada 5 ya, ada 5 panca indera. Ada penglihatan, pendengaran, penciuman, pencecap, dan peraba. Nah, sinestesia adalah sebuah majas yang menukar tanggapan dari kedua indera. Contoh, ucapannya sangat kasar hingga membuatku sakit hati. Kasar itu kan diraba teman-teman ya, pakai indera peraba, kasar halus gitu kan. Jadi kasar itu indera peraba, kulit. Sedangkan ucapannya sangat kasar, didengar. Yang tadinya diraba menjadi didengar, berarti dia sudah bertukar tanggapan antara dua indera, indera peraba dan indera pendengar. Seperti itu. Wajahnya sangat manis. Apakah wajahnya harus dijilat dulu biar tahu manisnya? Enggak, bukan begitu konsepnya. Jadi wajahnya sangat manis di sini juga terjadi pertukaran tanggapan dua indera yaitu sinestesia. Wajahnya sangat manis dari indera pencecap, lidah, berubah menjadi indera penglihatan. Wajahnya dilihat sangat manis. Seperti itu. Lanjut, ada personifikasi. Nah, ingat teman-teman di sini ada kata person. Kata person kita ingat langsung oh orang gitu kan. Jadi personifikasi adalah membandingkan antara manusia dengan benda mati. Jadi seolah-olah benda mati tersebut memiliki sifat layaknya manusia. Suara malam membisikkan kerinduanku kepadanya. Jadi yang suka bisik-bisikan kamu ya, manusia gitu kan. Kok ini sekarang suara malam yang membisikkan? Itu berarti adalah personifikasi. Selanjutnya, semilir angin meniup rambutku. Ada kata meniup yang biasa dilakukan manusia, sekarang dilakukan oleh semilir angin. Jadi inilah personifikasi. Kemudian ada hiperbola. Hiperbola ini menggunakan ungkapan yang berlebihan atau sering disebut dengan lebay gitu. Jadi dentumannya menggelegar, membelah angkasa. Wis, lebay bingit gitu kan. Nah, ini adalah hiperbola, teman-teman. Pencuri itu lari secepat kilat. Wis. Kata-katanya setajam silet mungkin. Antonomasia. Antonomasia ini mungkin ada beberapa teman-teman yang masih asing mendengarnya. Jadi antonomasia ini muncul di
cerpen, kebanyakan sih di cerpen, di novel seperti itu. Karena si antonomasnya ini menggambarkan seseorang berdasarkan ciri khasnya, karakternya, atau penampilan fisiknya yang unik. Dia sedang bermain bersama si botak. Nah, biasanya di dongeng-dongeng juga ada tuh ya, si jangkung, si pendek, si tubuh mungil, si kecil, kayak gitu. Jadi dijuluki dengan ciri khas karakter atau penampilan fisiknya. Atau karakter dia, sang mandor sedang memberikan wejangan. Bukan berarti dia beneran mandor ya. Mungkin dia seseorang yang dianggap sering merintah-merintah atau sering ngelihat doang nggak bantuin gitu mungkin ya. Jadi dipanggillah dia sebagai sang mandor gitu kan. Ih mandor nih lagi ngasih petuah, lagi ngasih wejangan gitu kan. Nah ini adalah antonomasi ya. Selanjutnya ada metafora. Metafora ini memakai analogi atau perumpamaan secara langsung teman-teman, tanpa kata pembanding. Contoh, kita harus lapang dada dengan apa yang terjadi. Nah, lapang dada berarti hatinya harus luas, bukan berarti hatinya jadi gede gitu, enggak juga ya. Jadi dianalogikan, diumpamaan, atau sering disebut dengan kata perumpamaan. Ani menjadi buah bibir di desanya, tangan kanan bosnya. Nah, itu maksudnya ke metafora, kata perumpamaan. Terakhir, ada totem pro parte dan pars pro toto. Nah, jadi diingat aja nih teman-teman, takut ketuker nih Kak, mana sih yang totem pro parte, mana sih yang pars pro toto. Totem pro parte, diingetin aja depannya totem. Totem total, total semuanya. Parte sebagian. Totem pro parte semuanya untuk sebagian. Pars pro toto berarti sebagian untuk semuanya. Jadi totem pro parte menyebutkan seluruhnya hanya untuk mewakili sebagian saja. Pars pro toto menyebutkan sebagian untuk mewakili semuanya. Seperti itu. Contohnya, totem pro parte ini merupakan babak final pertandingan catur antara Indonesia melawan Malaysia. Indonesia melawan Malaysia. Satu negara melawan satu negara. Main catur. Padahal yang main catur itu kan cuma satu orang ya. Satu orang dari Indonesia, satu orang dari Malaysia. Tapi disebutkan seluruhnya Indonesia melawan Malaysia gitu. Mau ngapain? Perang gitu. Bukan main catur doang. Berarti ini totem pro parte. Pars pro toto, aku membeli 1 ekor ayam jago. Bukan berarti aku beli ekornya aja ya. Tapi ya sama kepalanya, sama badannya, semuanya utuh. Ayam gitu, bukan ekornya doang. Tapi aku hanya menyebutkan 1 ekor ayam. Seperti itu. Jadi hanya satu bagian untuk menyatakan keseluruhan. Itu tadi adalah 11 jenis dari majas perbandingan teman-teman. Tapi sebenarnya majas perbandingan itu banyak banget. Jadi mungkin ada teman-teman yang pernah mendengar jenis majas lain yang keluar di soal-soal yang pernah teman-teman bahas, boleh kasih tahu Kak Fia ya. Adakah jenis majas perbandingan lainnya yang kamu ketahui dan belum Kak Fia bahas di sini? Silakan tulis di kolom komentar ya. Oke, sekian dulu teman-teman video Kak Fia hari ini. Jangan lupa untuk di-like, di-subscribe, dan di-share kepada teman-teman kalian. Dan jangan lupa juga tadi komen di bawah tentang materi apa lagi sih yang akan kita bahas di video selanjutnya. Oke, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, bye-bye.